Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam special talk show bersama DPRD Banten kali ini. Dan tentu saja pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali hadir dan juga dengan dua narasumber kami pada kesempatan kali ini. Dan juga selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar isu-isu Banten yang tentu saja dalam kemasan menarik dan juga interaktif. Pada kesempatan kali ini juga pemirsa, kami semua ini akan mengajak Anda untuk berdiskusi bersama mengenai soal isu upah minimum Provinsi Banten yang menurut keputusan Gubernur Banten ini melalui Disnaker Trans tidak ada kenaikan pada tahun 2021. Tentu hal ini menimbulkan banyak sekali reaksi nih di kalangan para pekerja tentu saja dan juga buruh. Namun dan hari ini sudah hadir dua narasumber kami pada kesempatan kali ini dan tentu saja kami akan perkenalkan sudah ada di studio kami pemirsa. Ini sudah ada yang pertama dari Wakil Ketua DPRD Banten sekaligus Koordinator Komisi 5. Sudah ada Bapak M. Dawa Said Dimyati. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ani. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir Pak di sini Pak. Terima kasih atas undangannya ya. Baik, luar biasa. Bapak ini tetap semangat walaupun memang di situasi pandemi Pak ya? Harus semangat. Walaupun memang sibuk juga sepertinya Pak. Sudah biasa. Sudah biasa, baik, oke. Nah, selain itu juga pemirsa, selain Pak Nawa, hari ini juga kami kedatangan akademisi dari Untirta. Kita akan sapa, sudah ada Bapak Dr. Aan Hurosani SEMM. Assalamualaikum Pak Aan. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, tetap semangat Pak ya? Semangat. Semangat juga. Ya. Oke, luar biasa. Pak Aan, ini selaku akademisi Untirta, ini spesifikasinya sebagai apa nih Pak? Saya di STM kebetulan juga sebagai wakil dari Untirta di Dewan Pengupahan juga saya. Oke, luar biasa. Nah pemirsa, kita akan sharing dan juga berdiskusi bersama tentu saja hari ini bersama Pak Nawa dan juga Pak Aan. Selebihnya juga kita akan bahas mengenai soal isu upah minimum di Provinsi Banten. Namun terlebih dahulu Hani ingin tahu nih Pak, dari Pak Nawa dan juga Pak Aan, kesehariannya, kesibukannya seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan dan diceritakan kepada pemirsa di rumah. Biasa anggota dewan kesibukannya terima tamu, mendengar langsung apa yang mereka keluhkan. Ya, anggota dewan tempatnya curhat masyarakat. Okay. Sibuknya dengerin curhat. Siap. Alhamdulillah Mbak Ani nggak ikut curhat ya. Oke. Apakah saya juga harus ikut curhat? Boleh Pak? Sebaiknya jangan. Jangan. Baik, oke. Setiap hari selalu melayani masyarakat pasti Pak ya? Biasa. Harus seperti itu. Kan jamnya jam kantor dewan. Kalau di kantor itu kan nggak ada jamnya juga. Jam berapapun kalau memang sudah harus diputuskan, ya kita kejar kan. Dan di rumah pun juga sama. Terima tamu juga nggak ada jamnya. Jam berapapun tamu datang kita harus layanin. Okay. Dan itu berkaitan dengan sumpah jabatan kan seperti itu. Baik, siap sedia lah ya Pak ya, pasti harus. Ya kita berupaya untuk mendengarkan karena itu bagian daripada tugas kita. Kalau nggak kita mau dengar, kita terus mewakilin siapa? Yang kita wakilin kan masyarakat. Otomatis masyarakat yang menyampaikan berbagai macam hal kepada kita, nah itulah yang kemudian kita suarakan. Baik, luar biasa ini. Nah, selain Pak Nawa, Pak Aan juga ini seperti apa kesibukan setiap harinya Pak? Bisa diceritakan? Ya, sama dengan Pak Nawa, saya sebagai pelayan. Melayani dosen dan melayani mahasiswa. Saya kebetulan sebagai ketua jurusan di manajemen di Fakultas Bisnis. Oke. Jadi ya sehari-harinya itu selalu melayani untuk bagaimana dosen mengajar, kemudian juga bagaimana mahasiswa mengeluh, ya gitu ya. Kami layanin juga. Gitu. Oke, luar biasa ini kesibukannya setiap harinya. Hani ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Aan dan juga Pak Nawa sudah hadir di sini dan juga sudah berdiskusi bersama pemirsa di rumah juga. Nah, kita akan bahas tentu saja sesuai dengan isu yang cukup menarik nih Pak, mengenai penetapan UMP di Provinsi Banten. Namun terlebih dahulu kan kemarin beberapa waktu yang lalu Gubernur Banten ini sudah menetapkan melalui Disnaker Trans UMP tahun 2021 itu tetap pada angka 2.460.900 sekian. Nah, kira-kira nih Pak, apa saja sih dampak yang memang dirasakan oleh masyarakat sendiri? Mungkin terlebih dahulu bisa dijawab Pak Nawa, kemudian dilanjut dengan Pak Aan. Silahkan. Jadi gini Mbak Ani, saya baru tahu kalau upah minimum provinsi sudah ditetapkan dan tidak ada kenaikan
sama dengan angka di tahun 2020, Baik. yaitu sebesar 2.460.000 kalau tidak salah. Benar, Pak. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat, angka 2.460.000 itu ditetapkan di tahun 2020 pasti mengacu kepada kebutuhan hidup layak masyarakat Provinsi Banten, sehingga ada angka segitu. Nah, tahun 2021 saya yakin akan berbeda kebutuhan atau standar kebutuhan hidup layak masyarakat antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Makanya ketika ditetapkan tidak ada kenaikan, kita nanti pasti akan bertanya Baik. kepada Pak Gubernur ya, melalui Dinas Tenaga Kerja. Ukurannya apa? Apakah hanya sekedar mengikuti instruksi dari pemerintah pusat? Kalau hanya itu alasannya, alangkah naifnya. Baik. Karena ternyata Gubernur Jawa Tengah yang notabene satu partai dengan presiden itu menaikkan, kalau tidak salah 3,5%. Kemudian Khofifah Jawa Timur juga naik. Kemudian DKI juga naik. Saya yakin kenaikan-kenaikan itu juga memperhatikan yang pertama adalah kebutuhan kehidupan yang layak. Terus yang kedua, kita memang tahu bahwa ada pandemi, ada problema ekonomi dan lain sebagainya. Kita tahu. Kalau kita lihat di tahun 2020, angka tersebut kalau dibandingkan misalkan dengan standar orang miskin itu kan kalau BPS buat itu 525.000 per orang per bulan. Oke. Jadi kalau satu keluarga itu isinya 4 orang, 525.000 itu kali berapa? Kali 4 itu kurang lebih sekitar 2.100.000. Angkanya di UMP-nya 2.460.000, ada selisih 360. Nah, saya yakin untuk ukuran kemiskinan di tahun 2021 ini juga akan berbeda. Kalau yang sebelumnya 17.500 per orang per hari ya, bisa jadi di tahun 2020 itu ukurannya adalah 20.000 per orang per hari. Jadi kalau kita hitung berarti kan 80.000 sehari. 80.000 sehari itu kalau kali 30 kurang lebih sekitar berapa? 300 surat 2 kali 8 berapa ya? 16. 16. Ya, 16 kemudian kali 4 ya, itu kurang lebih sekitar 2.300.000-an. Nah, kalau dulu itu kan 17%. Iya. Nah, kalau sekarang kalau tidak harusnya kan dinaikkanlah bangsa-bangsa 5%. Nah, kalau tidak ada kenaikan ini kan kita sangat sayangkan ya, kita sangat sayangkan. Kalau pertimbangannya hanya mengacu kepada keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja yang menyarankan bahwa tidak ada kenaikan UMP maupun UMK di seluruh Indonesia. Saya pikir itu tanggapan saya untuk sementara. Oke. Nah, dilanjutkan mungkin oleh Pak Aan selaku pakar ekonomi, gimana sih Pak dampak kira-kira yang dirasakan oleh masyarakat sendiri? Baik, Pak Hani ya. Jelas kalau memang tidak naik UMP-nya sama dengan tahun kemarin, ini berdampak pada tingkat kesejahteraan pekerja atau buruh. Ini ya tidak naik, stagnan ya. Padahal kebutuhan kan selalu naik, selalu tinggi ya gitu. Tiap hari, tiap bulannya gitu, itu kebutuhan akan naik gitu. Jadi dampak untuk pekerja tadi tingkat kesejahteraan akan turun atau tidak naik ya gitu. Kenapa? Karena kan pendapatannya nggak naik. Kalau pendapatannya naik berarti akan mempengaruhi pada tingkat konsumsi. Ya. Konsumsinya ya nggak naik gitu. Kata segitu itu juga. Ya. Kemudian juga savingnya ya gitu. Saving juga itu bahkan mungkin nggak ada saving. Karena pandemi seperti ini kan dampaknya luar biasa gitu.
Ya. Jadi seperti itu mempengaruhi kepada tingkat kesejahteraan dari pekerja atau buruh, bahkan nanti ke masyarakat pun akan berimbas. Dan target indikator pertumbuhan tidak mungkin tercapai kan? Pasti drop. Pasti ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini menurut Pak An sendiri nih Pak, selaku mungkin pakar ekonomi dan juga dari Untirta. Nah, UMP ini berkaitan dengan daya beli masyarakat. Nah, tentu juga kan bisa mendorong laju perekonomian. Kemudian gimana sih Pak dampak berkepanjangan dari UMP yang tidak naik, nah, setidaknya di tahun 2021 ke depan? Iya. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah dari upah atau gaji. Oke. Itu salah satu ya gitu. Kalau upah gaji naik ya, di tahun yang akan datang berarti pertumbuhan ekonomi pun juga akan stagnan, tidak naik ya. Itu salah satunya gitu ya. Atau mungkin kenaikannya kecil gitu ya. Gitu. Baik. Karena upah tidak naik, itu dampak yang berkepanjangan di tahun 2021. Padahal kan kalau melihat dari dampak pandemik mungkin banyak perusahaan juga yang tidak terkena imbas sebetulnya. Baik, oke. Nah, ke Panawa terlebih dahulu mungkin Hani juga ingin bertanya, kan mengenai keputusan ini Pak, tentu saja kan Bapak selaku dari Komisi 5 sebagai mitra dari Disnaker Trans juga. Nah, ini tentu saja soal keputusan yang memang dijadikan bahwa di Banten sendiri UMP-nya tidak naik. Apakah memang ada indikasi bahwa eksekutif juga tidak memiliki keberanian nih Pak, atau seperti apa? Saya tidak tahu secara persis. Memang alasan pemerintah pusat dengan tidak menaikkan UMP itu kan katanya ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat langsung kepada pekerja. Baik. Dalam rangka membantu perusahaan-perusahaan untuk tidak gulung tikar. Tetapi siapa yang berani memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik? Seperti kayak program kartu prakerja. Ya. Baik. Program kartu prakerja ini datanya dari mana? Setahu saya kawan-kawan di Disnaker Trans Provinsi Banten aja mengeluh karena merasa data yang dipakai di sana bukan data tenaga kerjaan, tetapi ada sebuah unit sendiri di bawah Menko Perekonomian yang ngurus itu. Oke. Jadi bukan di Kementerian Tenaga Kerja. Baik. Lah ini apakah nanti bisa matching? Ya kan? Kalau seandainya apa yang kebijakan yang dibuat oleh pusat itu on the track ya, bisa dilakukan dan dijamin betul-betul diterima oleh para pekerja, mungkin tidak dinaikkannya UMP itu tidak ada masalah. Baik. Tetapi permasalahannya adalah ketika itu nanti ternyata yang terima malah bukan para pekerja. Oke. Iya kan? Ini pasti akan menjadi permasalahan. Alih-alih target kita, ekonomi kita bisa tumbuh di tahun 2021, yang ada pasti akan lebih drop. Karena apa? Belanja publiknya kan pasti berkurang. Kalau orang pendapatannya berkurang, belanja publiknya kan pasti berkurang. Kan seperti itu. Iya, benar. Nah, kalau belanja publiknya itu berkurang, salah satu indikasi melihat pertumbuhan ekonominya adalah dari belanja publik. Gimana? Nah, hal yang kayak begini kita nanti ingin tanyakan ya, sekali lagi kepada Pak Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, jangan sampai kita membuat kebijakan, kita percayakan sepenuhnya permasalahan kepada pemerintah pusat, tetapi nanti ujung-ujungnya ketika nggak jalan, tetap yang digebukin oleh publik di sini adalah Gubernur Banten, ya kan? Iya, Pak. Nggak mungkin yang digebukin Menko Perekonomian, nggak mungkin. Pasti Gubernur Banten. Nah ini nanti setelah kita tahu dari Mbak Ani tadi ya, nanti kita akan coba untuk bertanya lebih detail lagi terkait dengan masalah ini. Apakah memang betul-betul tidak dinaikkannya UMP itu memang karena hanya sekedar mematuhi peraturan dan percaya betul terhadap rencana program yang dibuat oleh pemerintah pusat terkait dengan ketenaga kerjaan. Oke. Ya. Yang kedua,
apakah mereka juga sudah betul-betul teliti siapa saja yang akan dapat insentif ya ketenaga kerjaan yang sudah disiapkan berapa triliun gitu kan di pemerintah pusat. Saya pikir itu, Mbak Ani. Baik, oke. Melihat potensi kebijakan yang mungkin yang bisa dirubah kira-kira Pak, apa sih potensi kebijakan yang bisa dirubah dan kemudian apa yang bisa membuat para pekerja juga bisa tertolong gitu apabila memang ya sudah dipastikan ini tidak akan naik di Banten? Seperti apa Pak? Saya pikir kalau semua program yang dibuat itu kan memang bagus ya. Nggak ada program yang dibuat tidak bagus. Cuma kan biasanya di aplikasi yang kadang-kadang tidak tepat. Beberapa hari yang lalu ada salah satu staf sus Kementerian atau Menteri Tenaga Kerja, Bu Ida Fauziah ya, yang cerita sama saya, dia aja ngeluh soal kartu prakerja aja ngeluh dia. Karena bukan ditaruh di sono, tapi di kementerian lain. Lah, kalau ini kemudian kita ikutin, Banten kemudian ngikut secara persis ya, larinya nggak ke sini, nggak sesuai dengan data yang dibuat oleh Disnakertran ya. Ini kan bisa cilaka, Mbak. Iya kan, bisa cilaka. Dan saya yakin gubernur yang akan dihajar oleh publik itu. Nah, supaya itu tidak terjadi ya, putusan itu kan bisa dirubah, misalkan tidak menaikkan UMP itu kan bisa dirubah. Wong itu nanti apabila Dewan Pengupahan bicara ya panjang lebar ya, argumentasinya pas antara perwakilan buruh dengan perwakilan pengusaha ketemu dengan baik. Terus kemudian kita juga lakukan hire terhadap pemerintah pusat. Bagaimana, siapa saja Banten akan dapat berapa untuk siapa misalkan. Nah, putuskanlah di situ. Insyaallah kalau itu bisa dilakukan, tidak akan ada problema di kemudian hari. Tetapi kalau kita menafikan berbagai macam hal, ketakutan publik, ketakutan buruh yang sekarang, kita nafikan itu, ya nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ke depan seperti apa tidak seperti tahu. Apa ya? Kita nggak tahu. Oke, baik. Nah, ini juga ingin ke Pak Aan, ini masalah mungkin penetapan provinsi lain yang memang berani melawan katakanlah penetapan dari Kemenaker sendiri, kemudian untuk menaikkan UMP-nya. Nah, di Provinsi Banten sendiri kan ini tidak dinaikkan. Lalu kemudian apa sih ya yang dilihat dari segi ekonomi sendiri, Pak? Tapi kita harus jeda dulu, Pak ya. Baik, kita jeda, dijawab setelah jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di talk show spesial bersama DPRD Banten. Kita masih bersama kami di special talk show bersama DPRD Banten. Masih dengan Pak Nawa dan juga Pak Aan. Kami sudah membahas tadi sedikit mengenai permasalahan UMP Banten tak naik. Nah, tadi sempat terjeda juga ini Pak Aan dan juga Pak Nawa. Pak Aan, ini masalah mengenai mungkin tadi pemutusan bahwa tidak naiknya atau UMP di Provinsi Banten kan ini dikatakanlah tidak melawan mereka yang di luar dari Provinsi Banten ini banyak yang melawan peraturan Kemenaker sendiri untuk tetap menaikkan UMP-nya di provinsi masing-masing. Yang tidak tuh bahkan hanya 2 katakanlah di Banten dan juga Jabar. Nah, ini melihat kondisi itu kenapa Banten tidak bisa, Pak, jika dilihat dari kondisi ekonomi, Pak? Kira-kira seperti apa? Terima kasih Mbak Ani ya. Kemungkinan ya Banten tidak menetapkan UMP itu karena dia berpedoman pada surat edaran dari Ibu Menteri ya gitu. Mencoba untuk patuh pada surat edaran tersebut. Padahal kalau mengikuti pada peraturan pemerintah PP 78 2015 bahwa untuk menentukan UMP itu adalah dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat inflasi. Baik. Ya. Data dari BPS bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu 3,33. Ya, ada sebetulnya tidak minus ya. Masih di atas 0 ya gitu. Dan di Banten sendiri 3,38.
Artinya bahwa Banten pun bisa ya, bisa untuk menaikkan UMP. UMP, oke. Karena dasarnya kan PP 78 2015. Iya. Bukan surat edaran sebetulnya ya gitu. Oke. Jadi harusnya Banten bisa gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya Banten sebenarnya bisa nih Pak ya, mengikuti atau melawan juga Dirkenaker untuk menaikkan UMP di Banten. Ya, bahkan untuk menentukan UMP itu kan dari PP 78 itu. Oke. Ya, ketentuannya itu aturan dari resmi ya dari pemerintah ya, bahwa itulah yang dijadikan sebagai acuannya. Ketika pertumbuhan dan inflasi itu katakan ada nilainya ya, berarti itu bisa ditentukan. Baik. Bukan dari surat edaran dan seperti itu. Oke, salah satu pertimbangan juga nih pemirsa bahwa UMP di Banten sendiri ini tidak mengalami kenaikan adalah gara-gara pandemi COVID-19 nih Pak Nawa dan juga Pak An. Gimana menurut pandangan Pak Nawa dan juga Pak An kira-kira? Siapa dulu nih? Pak An. Pak An, silakan Pak. Oh, iya. Seperti apa Pak menurut pandangan Bapak? Iya, memang COVID ini menjadikan suatu masalah ya, gitu, atau dampaknya ada ya, bahwa di pertama kali muncul di kuartal kedua itu bahwa pertumbuhan ekonomi turun ya gitu, membawa dampak luar biasa. Tetapi tidak semua perusahaan yang kena dampak. Ada juga karena COVID ini ada perusahaan yang Untung. untung juga Oke. gitu ya gitu. Justru meningkat naik gitu Pak ya? Iya, ada yang untung ya. Artinya bahwa jangan sebagai alasan bahwa pandemi ini adalah untuk tidak menaikkan UMP ya gitu. Jadi jangan dipukul rata semua perusahaan itu rugi. Nggak ada yang itu juga gitu. Jadi istilahnya COVID ini memang ada dampaknya, tapi tidak semua terkena dampak untuk perusahaan. Baik. Berbeda mungkin dari Pak Nawa, seperti apa pendapatnya? Ya pasti dampaknya ada ya. Seperti kata Pak An tadi. Tetapi dampak tersebut itu kan sudah banyak yang jelas. Misalkan pemutusan hubungan kerja. Baik. Kalau yang sudah di PHK kan otomatis nggak digaji lagi ya, Mbak. Iya. Iya. Terus kemudian ada yang dirumahkan tanpa gaji misalkan ya. Artinya kan mereka sudah tidak masuk dalam kategori bekerja. Tetapi kalau yang sampai sekarang masih bekerja, artinya kan perusahaannya masih survive. Iya. Kalau sudah tidak survive kan nggak mungkin kan, pasti gulung tikar itu. Iya. Ya, PHK massal pasti. Tapi ketika perusahaan itu masih survive kan berarti masih ada profitnya. Kalau nggak ada profitnya kan tidak mungkin. Nah, memang kami berharap ketika teman-teman buruh minta kenaikan UMP, ini juga perhatikan masalah ini. Kalau tahun 2020 naik kurang lebih sekitar 17% dibandingkan standar kehidupan orang yang tidak miskin misalkan, ya kalau sekarang mungkin antara 3-5% lah. Baik. Tapi tetap ada kenaikan. Oke, nah ini juga pemirsa melihat kondisi tadi katakanlah ada juga yang di PHK, kemudian juga dirubahkan tanpa gaji dan lain-lainnya dan lain sebagainya, banyak lah di Banten sendiri. Bahkan tercatat, tadi sempat baca artikel juga nih Pak, katanya sekitar 73 perusahaan itu gulung tikar yang ada di Banten. Bahkan sekitar belasan ribu ini juga di PHK dan sekitar 29.000 ini dirumahkan juga. Nah ini melihat kondisi itu, apakah memungkinkan apabila memang UMP di Banten sendiri ini dinaikkan, apa sih dampak perekonomian bagi masyarakatnya Pak? Pak Anda mungkin selaku pakar ekonomi bisa lebih tahu nih bagaimana sih dampak yang memang dirasakan masyarakat ketika UMP di Banten sendiri nanti ini tidak naik gitu. Dan mungkin dari segi pemahaman masyarakat nanti Pak Nawawi bisa jelaskan. Seperti apa Pak? Ya, kalau tidak naik ya, kalau tidak naik jelas itu tingkat kesejahteraan dari buruh ya nggak meningkat kan, seperti itu kan. Kemudian juga daya beli, ya, daya beli juga akan berkurang. Kalau daya beli berkurang, berarti apa? Pertumbuhan juga tidak akan meningkat, gitu. Ya. Saving juga nggak ada, ya. Saving itu ya sedikit juga gitu. Nah, makanya tahun 2021 itu kalau memang tadi UMP tidak dinaikkan ya seperti itu.
berimbas pada daya belinya itu. Oke. Ya, daya belinya. Jika dipaksakan untuk naik, Pak? Oke. Tentunya lain hal yang tadi ya. Nah. Berarti daya beli akan naik ya Baik. gitu. Konsumsinya akan naik gitu. Akibatnya apa? Nanti ke segi yang lainnya itu akan berimbas. Ya, perdagangan akan berkembang ya gitu. Sifat perniagaan juga akan berkembang seperti itu. Jika dipaksakan UMP naik di Banten nih, Pak, perekonomian di Banten akan seperti apa kira-kira, Pak? Ya tadi itu dipaksakan naik ya gitu. Perekonomiannya jelas akan pelan-pelan Baik. akan meningkat juga. Oke. Ya. Kita lihat dari PDB-nya mungkin akan naik juga seperti itu, Mbak. Oke, jika dari kondisi pemahaman masyarakat dilihat apabila memang dipaksakan UMP naik nih di Banten, Pak Nawa, seperti apa kira-kira? Harapan masyarakat kan seperti itu naik, Iya. ya kan? Kan begini Mbak, sederhana aja kita berargumentasi. Yang kita sebut dengan UMP itu kan untuk bekerja kan. Iya. Artinya kan orang yang sampai saat ini masih bekerja Baik. di perusahaan-perusahaan kan seperti itu. Artinya perusahaannya kan masih eksis. Iya. Kita kan nggak bicara yang di PHK, UMP ini. Kita kan bicaranya adalah orang yang masih bekerja kan Iya. saat ini. Nah, karena mereka masih bekerja, artinya perusahaannya masih eksis, masih menghasilkan keuntungan atau menghasilkan profit kan seperti itu. Nah, karena ini masa pandemi, juga banyak program-program yang lain ya. Kalau ada kenaikan tetap harus kenaikan. Seperti kayak yang dilakukan Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta misalkan. Baik. Tetapi ya memang tidak boleh terlalu tinggi. Ya paling di bawah 5% tapi ada kenaikan sehingga standar kebutuhan hidup layak di tahun 2021 yang pastinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, ini para pekerja yang sampai saat ini juga masih bekerja itu juga bisa memenuhi. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aan terkait dengan naiknya daya beli yang akhirnya lari kepada belanja publik juga semakin banyak, ini bisa terwujud yang pada akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi Banten ini juga akan mengalami kenaikan. Baik. Kan seperti itu. Nah, melihat kondisi itu, Pak, mungkin kondisi perekonomian saat ini kan sedang lesu ya di masa pandemi gini, Pak. Apalagi di seluruh sektor, katakanlah yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Begitupun mungkin sektor ekonomi di Provinsi Banten saja juga. Nah, kira-kira nih apa saja sih, Pak, alternatif yang memang bisa dilakukan untuk perekonomian di Banten nih, Pak An? Seperti apa? Alternatifnya ya. Oke. Tentunya untuk supaya ekonomi tidak lesu ya, ini harus ada dropping ya gitu. Artinya bahwa program-program pemerintah ini memang harus diwujudkan ya. Oke. Jadi kemarin ada stimulus untuk pegawai atau pekerja yang terkena dampak COVID. Ya gitu, stimulus. Ya kalau bisa dinaikkan, kalau memang tidak naik UMP-nya ya dinaikkan stimulusnya gitu ya gitu. Sehingga kalau stimulus baik bagi pekerja ataupun bagi masyarakat yang terkena dampak ini, itu kalau mereka sudah punya pendapatan ya, maka tingkat konsumsi atau dia punya daya beli ya, maka tingkat konsumsinya akan meningkat ya, gitu. Benar. Jadi stimulusnya yang tetap harus dilakukan sampai dengan bahkan tahun 2021. Kalau memang tadi UMP-nya tidak naik ya, dan ini mengakibatkan lesunya perekonomian ya gitu, seperti itu. Oke, jika alternatif yang diambil pemerintah sendiri, Pak? Padat karya. Ya, seperti apa? Jadi pemerintah harus banyak buat program padat karya. Dulu zaman pemerintahan Pak SBY itu ada program namanya PNPM Mandiri. Oke. PNPM Mandiri ini hanya memberikan kurang lebih sekitar pagu anggaran 3 miliar per kecamatan. Ya. Dengan dilakukan perencanaannya oleh masyarakat, pelaksanaannya oleh masyarakat, terus kemudian pengawasannya oleh masyarakat, ini mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. 6% kalau tidak salah ya pada saat itu. Oke. Saat ini dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kecamatan
atau kepada masyarakat itu jauh lebih tinggi. Baik. Dana desa itu rata-rata di atas 1 miliar itu setiap desa ya. Tetapi saat ini kan desa tidak melakukan padat karya. Baik. Ya, kalau dulu diarahkan padat karya, sekarang kan tidak. Sehingga kepala desa itu seperti kayak bupati atau wali kota ya, punya proyek-proyek sendiri yang kadang-kadang dikerjakan bukan oleh masyarakat situ, masyarakat yang lain. Oke. Ya. Kabupaten Tangerang dulu punya program yang namanya replikasi PNPM. Larinya padat karya. Baik. Ya, saya pikir kalau pemerintah Provinsi Banten juga mau lakukan hal yang sama, ya, ini juga akan menggenjot pemerataan Ekonomi. ekonomi di tengah masyarakat. Saya pikir kunci utamanya adalah padat karya. Padat karya, Saya oke. pikir itu. Seberapa penting, apa penting sekali Pak apabila padat karya memang diterapkan kepada masyarakat? Padat karya. Hmm. Sangat penting banget dong. Karena kan yang terdampak secara langsung kan masyarakat. Baik. Nah, ya kalau masyarakat melakukan pekerjaannya, dana dari misalkan APBD, dia yang dapat hasil pekerjaan dan juga dapat upah, kan otomatis kan menggerakkan menggerakkan roda ekonomi yang cukup bagus. Saya pikir pemerintah Provinsi Banten perlu lakukan itu untuk beberapa program-program yang memang bisa dilakukan dengan model padat karya. Padat karya. Ya. Tapi sejauh ini Pak, yang Bapak lihat gimana nih, pemerintah Provinsi Banten sudah memulai atau seperti apa? Sudah ada, cuma masih 0,0 sekian persen. Sangat kecil Pak ya? Sangat kecil. Sangat kecil. Ya. Oke. Nah, ini pemirsa mengenai UMP juga ini tadi juga sempat di belakang ini bertanya kepada Pak Nawa. UMP kan memang di Provinsi Banten tidak dinaikkan, tapi apakah bisa naik nih apabila UMK atau upah minimum kotanya sendiri dinaikkan? Nah, sudah ada belum nih Pak komunikasi di Komisi 5 sendiri terkait UMK sendiri, apakah stagnan atau seperti apa Jadi kondisinya? gini Mbak Hani ya, saya ini bukan orang yang suka lempar masalah. Baik. UMP ini kan domain provinsi. Kebetulan saya diminta atau menjadi wakil masyarakat di tingkat provinsi. Baik. Ya saya akan berupaya agar terkait dengan kesejahteraan buruh ini ya diurus di tingkat provinsi sesuai dengan perwakilan saya. Oke. Nggak mungkin saya lempar ke kabupaten kota. Kalau kayak begitu namanya bukan pemimpin ya. Oke. Ini tukang lempar-lempar saja gitu Baik. kan. Dan apa tugas saya dulu gitu? Masa tugasnya cuma melempar saja, dipilih masyarakat, digaji masyarakat. Oke. Masa tugasnya cuma lempar-lempar masalah? Saya nggak mau komentar ya terkait dengan masalah itu. Nggak mau ngasih beban terhadap pemerintah kabupaten kota. Tapi saya berharap pemerintah Provinsi Banten, bahkan pemerintah pusat ya, untuk juga mengoreksi ketentuan yang telah mereka buat. Karena ini kan taruhannya kan masyarakat secara keseluruhan, rakyat Indonesia kan seperti itu. Jadi ya Pak Gubernur perlu untuk berpikir ulang, melihat berbagai macam hal. Ketika dia pastikan memang tidak naik, dia betul-betul bisa menjamin bahwa pekerja di Provinsi Banten itu memang mendapatkan insentif yang dijanjikan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau jaminan dapat insentif dari pemerintah pusat itu masih belum jelas didapatkan oleh pekerja yang ada di Banten, ya opsinya cuma satu Mbak. Apa? Naikkan UMP. Naikkan. Ya. UMP ya. UMP harus naik. Oke. UMK sendiri indikasi stagnannya berapa persen Pak? Atau memang Saya tidak mau bicara tentang Oke. UMK, itu domain kabupaten kota. Silakan nanti tanya teman-teman di kabupaten kota. Oke, baik. Nah, kita ke Pak An juga nih Pak, kan yang diketahui di DKI Jakarta sendiri ini lebih banyak ya kasus COVID-nya, kemudian juga lebih besar lah katakanlah daripada di Banten gitu. Nah, jika dibandingkan, tapi Jakarta ini berani gitu untuk mengambil langkah untuk menaikkan UMP-nya. Nah, untuk kemudian di Banten sendiri seperti ini dan tidak menaikkan UMP. Gimana tanggapan Pak An dan juga Pak Nawa kira-kira? Mungkin Pak An terlebih dahulu. Iya. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa Banten harus menaikkan UMP-nya ya gitu. DKI sendiri juga berani dengan COVID-nya yang merah gitu ya. Kita apa nih? Orange apa ya? Kita. Orange kayaknya Pak sekarang. Orange ya kita. Orange, Pak. Artinya bahwa COVID di kita ya masih
masih bisa berdampingan lah ya gitu. Artinya kenapa enggak ya kita Banten untuk menaikkan UMP, dan dasarnya bukan dari COVID itu, bukan ya. Dia tadi tuh pertumbuhan ekonomi plus inflasinya itu dasarnya ke sana ya gitu, bukan karena COVID. Kalau alasan karena COVID nanti tahun depan juga COVID lagi ya, jadi pesimis terus ya. Jadi kita harus optimis bahwa tahun depan di 2021 badai pasti berlalu lah gitu ya. COVID mudah-mudahan ini akan sedikit demi sedikit berkurang ya. Jadi pertumbuhan pun nanti kan akan terus meningkat ya. Karena prediksi dari Gubernur Bank Indonesia bahwa pertumbuhan di tahun yang akan datang sekitar 5%-an itu. Ya. Jadi jangan dikaitkan dengan COVID dulu ya gitu. Artinya kalau dengan COVID berarti kita ini lemah ya, lemah. Jadi kita ini harus berjuang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. COVID tetap harus selesaikan pemerintah ya gitu ya, harus selesaikan, dan ekonomi pun juga harus diselesaikan juga ya gitu. Jangan nunggu COVID selesai baru ekonomi ya gitu. Tetap, jadi ekonomi tetap harus ditingkatkan, COVID diselesaikan. Baik, oke. Komentar Pak Nawa kira-kira seperti apa? Terkait tadi kan di Jakarta sendiri kasus COVID-nya lebih banyak, sedangkan di Banten katakanlah zona orange lah ya. Nah ini di Jakarta saya pikir saya harus bicara berulang-ulang ya Mbak Ani. Saya Gimana, konsisten sejak awal bahwa UMP di daerah lain itu berani menaikkan. Kenapa Banten nggak berani? Itu kan? Ya. Saya berharap Banten juga dinaikkan antara 3-5% lah. Dan yang kedua, yang juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah, memastikan insentif yang tadi bolak-balik saya sebut, insentif yang dijanjikan oleh pemerintah pusat itu betul-betul nyampe ke para pekerja yang ada di Banten gitu kan. Jangan nanti yang dapat orang lain, bukan yang bekerja. Ini kan bisa cilaka 15 ini, bukan 12 lagi. Terus yang ketiga, Banten ini juga sudah harus mulai merubah orientasi dalam pembangunan. Jangan lebih banyak bicara tentang pembangunan investasi-investasi yang mempekerjakan orang banyak, tetapi lebih banyak kepada yang orang yang skillnya lebih bagus. Di samping kita punya laut, punya tambang, punya juga gunung ya. Pertanian kita juga luar biasa yang nggak kena COVID itu kan. Nah, ini juga arahnya juga harus mulai sudah dirubah. Kalau kita arahnya orientasi pembangunannya masih terus seperti ini ya repot. Karena ini bukan hanya sekedar masalah COVID, ini masalah ekonomi global. Baik. Iya kan? COVID itu memperparah saja, tapi sebenarnya kan masalahnya kan ekonomi global. Ketika banyak perusahaan pindah ke Jawa Tengah misalkan, karena upahnya di sana lebih murah misalkan, ya otomatis yang masyarakat Banten yang biasa kerja di sebuah perusahaan itu ya hilang kan mata pencariannya. Nah kalau itu terus-terusan kita bangunnya sektornya seperti itu ya salah. Jadi saya berharap Pemprov ini juga sudah mulai membuat orientasi pembangunan itu berbasis masyarakat. Jadi bukan ibarat kata orang disuruh pergi, di situ dibangun sesuatu, kemudian yang ngisi orang baru, ya jangan seperti itu ya. Kalau pembangunan di Banten, yang untung harus masyarakat Provinsi Banten, yang merasakan harus masyarakat Provinsi Banten. Jadi jangan yang kemudian yang untung orang yang baru datang ke Provinsi Banten. Saya pikir itu Mbak Hani. Oke. Menarik pemirsa, kita akan mengetahui juga nih strategi apa yang harus dilakukan serta harapannya seperti apa ke depan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Special Talk Show bersama DPRD Banten.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di spesial talk show bersama DPRD Banten. Kita akan mengupas tuntas tentu saja strategi dan juga harapan ke depan seperti apa. Namun terlebih dahulu ini masih mengenai UMP yang tidak naik. Ini menimbulkan banyak sekali reaksi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para buruh dan juga pekerja. Gimana proses bantuan advokasi yang diberikan oleh Komisi 5 kepada para kalangan buruh, Pak? Jadi DPRD itu advokasinya adalah dengan menyuarakan secara langsung harapan-harapan kawan-kawan dari buruh ya kepada pihak eksekutif melalui saluran-saluran yang ada di dalam DPRD. Dalam hal ini adalah Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Nah, karena tadi saya sampaikan di awal, saya juga baru tahu bahwa UMP di Provinsi Banten itu di acara pada hari ini. Nanti saya akan coba komunikasi dengan kawan-kawan di Komisi 5 terkait dengan masalah ini. Oke. Kalau kemudian nanti hasilnya kita harus membuat rekomendasi, Baik. ya kita akan buat, kita sampaikan kepada pimpinan DPRD, di mana nanti pimpinan DPRD yang akan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan advokasi ya yang disampaikan oleh kawan-kawan dari buruh. Dan sampai dengan hari ini belum pernah ada juga buruh yang datang yang khusus membicarakan terkait dengan masalah pengupahan. Baik. Yang ada adalah kemarin-kemarin itu terkait dengan Omnibus Law ya. Saya pikir itu Mbak Hani. Baik, jika menurut Pak Nawa dan juga Pak Aan untuk memulihkan ekonomi dan juga menyelamatkan ekonomi kita di Provinsi Banten, juga tentu saja ini menyelamatkan nasib masyarakat yang ada di Banten sendiri. Gimana solusi atau jalan tengah yang harus dilakukan? Silakan terlebih dahulu Pak Nawa. Terkait buruh ya? Ya. Terkait buruh tadi di awal ya kita tetap harus naik meskipun angkanya tidak harus besar. Ada yang saya lihat itu 3 daerah itu ada yang 3,5%, ada juga yang 5%. 5%, baik. Dan itu naiknya kan sekitar 0,51 ya. ribuan kalau tidak salah ya, 50.000 karena UMP ini kan memang hanya bicara tentang gaji, tidak termasuk di dalamnya tunjangan. Iya, benar Itu Pak. bicara tentang UMP. Yang kedua, strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten ini sebenarnya ada yang bagus, Oke. yaitu dengan penguatan badan usaha milik daerah, khususnya adalah BUMD yang bergerak di bidang agrobisnis. Semuanya sudah ada, cuma memang duitnya yang belum ada, nunggu ketok palu dari DPRD, itu nanti insya Allah duitnya ada. Kita harapkan dengan agrobisnis ini yang akan lebih banyak membantu sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, ya, dan juga mencoba untuk meng-hire produk yang dari Sumatera nyebarang ke Merak misalkan, kemudian kita beli, kita kemas demikian rupa, baru kemudian kita jual ke Jakarta. Saya pikir ini nanti juga akan mendongkrak ekonomi di Provinsi Banten. Yang lain yang harus dilakukan adalah dengan mengebut sisa waktu anggaran di tahun 2020 ini. Sampai saat ini yang saya baca itu serapan anggaran itu baru 52%. Artinya program pembangunan 100% ya itu baru terlaksana 52%. Nah, kita berharap kalau seandainya tingkat serapannya itu di atas 90%, ini juga akan membantu masyarakat karena uangnya itu juga beredar adalah di tengah masyarakat. Terakhir, ya bagaimana kita mencari investor. Nah, investor ini kita juga harus kita pahami investasi itu berbeda dengan eksploitasi.
Kalau investasi itu artinya ya mereka ikut menanamkan modal di sini, ya, mendapatkan keuntungan tidak seberapa, ya, ada keuntungan buat mereka, tetapi yang lebih banyak diuntungkan adalah penduduk lokalnya. Tapi kalau eksploitasi kan menguasai. Ya, ini yang perlu juga dibedakan. Kita harus cari investor-investor yang bagus dalam rangka sebagai bapak asuh untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Provinsi Banten. Saya pikir itu, Pak. Baik, pandangan Pak Aan sendiri selaku pakar ekonomi seperti apa, Pak? Kira-kira? Iya, strategi pemerintah Provinsi Banten yang harus dilakukan adalah sama dengan Pak Awad tadi, jangka panjangnya adalah buka keran untuk investasi ya, dengan regulasi yang mudah ya, jangan berbelit-belit lah gitu ya. Ya. Artinya ketika ada investor mau menanamkan modalnya disambut ya. Apa memang ini pemerintah pusat sih yang yang mengaturnya, tapi di Provinsi sendiri ya harus ditempatkan ya, artinya jangan terlalu berbelit birokrasinya. Oke. Kemudian dalam jangka pendek ini tadi supaya perekonomian tumbuh itu berarti tingkatkan konsumtif orang-orang yang mempunyai pendapatan tinggi ya gitu, supaya membelanjakan uangnya supaya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga stimulus untuk UMKM. Ya, UMKM ini perlu diberdayakan karena mengingat di bulan-bulan yang lalu mereka terimbas kena dampak COVID ya gitu. Ini tetap diberdayakan, dipantau ya gitu. Kalau yang kurang atau modalnya habis ya dikasih lagi dengan bunga yang ringan, atau bahkan mungkin bunganya 0% barangkali, karena ini untuk meningkatkan gairah untuk berusaha, sehingga tadi tuh dengan UMKM-nya sebagai fondasi dasar perekonomian rakyat kita ini meningkat, ya pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa strategi-strategi yang harus dilakukan juga untuk memulihkan atau menyelamatkan ekonomi di Banten sendiri. Nah, ini Pak, melihat kondisi sekarang ini di masa pandemi, masyarakat tuh sekarang cenderung panik, kemudian cenderung cemas juga, takut juga ini UMP tidak naik dan lain sebagainya. Ini apa saran dari Pak Nawa dan juga Pak Aan kira-kira untuk masyarakat di rumah? Silahkan Pak. Pak Aan dulu. Boleh Pak, silakan. Ya. Tentunya kalau UMP tidak naik ya sesuai dengan tema kita ya, jangan panik emang ya gitu. Artinya kalau memang panik akan tambah repot lagi ya gitu. Artinya tetap untuk semangat untuk berusaha inovasi ya, bahwasanya Tuhan tidak memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya ya gitu. Jadi tetap semangat dan inovasi aja seperti itu ya. Di masa pandemi ini pasti ada hal lain ya bagi orang yang berpikir bahwa dengan pandemi ini bukan sebagai suatu masalah, tapi sebagai suatu anugerah seperti itu ya, kalau mau yang berpikir seperti itu. Baik, oke. Dari Pak Nawa silakan. Jargon pemerintah ketika pandemi ini kan jangan panik ya. Ya. Jangan panik, jaga jarak, kan gitu ya. Terus kemudian pakai masker dan lain sebagainya. Saya pikir pemerintah juga jangan panik, masa ujuk-ujuk langsung nggak dinaikin UMP kan, gitu kan. Jadi harus selaras lah seperti itu kan ya. Jadi kalau kita mengimbau masyarakat jangan panik, kita juga jangan panik. Kita harus seperti tadi disampaikan Mbak Aan, kita harus punya optimisme bahwa ekonomi di Banten semakin hari akan semakin bagus ya, dengan regulasi yang baik, memberikan juga insentif perusahaan-perusahaan ya. Saya yakin iklim perusahaan di Banten semakin hari juga akan semakin meningkat, sehingga tidak perlu panik untuk tidak menaikkan UMP.
UMP. Saya pikir itu, Mbak. Oke, tuh pemirsa jangan panik katanya Jangan Pak ya. panik, iya. Gak usah panik, pasti semuanya insya Allah ada solusinya Pak ya. Kapanpun apapun pasti ada solusinya. Ini yang panik gitu. pemerintahnya ini ya. Iya. Ujuk-ujuk nggak mau naikin UMP ya. Oke, nah ini Pak terkait mungkin pembahasan kita tema kita hari ini ada harapan mungkin dari Pak Nawa dan juga Pak Aan kira-kira seperti apa Pak harapannya ke depan? Harapan saya terkait dengan UMP agar pemerintah Provinsi Banten untuk meninjau kembali keputusan yang telah dibuat, dihitung secara cermat, dan kemudian harapan saya secara pribadi sama seperti harapan kawan-kawan buruh di seluruh Provinsi Banten, ada kenaikan UMP meskipun nominalnya tidak besar, dalam rangka sebagai bagian perbaikan atau menyongsong kebutuhan hidup layak ya di tahun 2021 yang otomatis lebih besar dibandingkan tahun 2020. Yang kedua, harapan saya juga kepada teman-teman dari buruh, ayo perjuangkan hak-hak kalian dengan saluran-saluran yang konstitusional, dengan cara-cara yang cerdas, tidak perlu turun ke jalan, tidak perlu geruduk kantor DPRD, tidak perlu geruduk kantor gubernur ya. Salurkan itu dengan baik. Insya Allah semua hal yang baik insya Allah akan meridhoi sehingga kita semua pemangku kepentingan bisa meluluskan itu. Saya pikir itu harapan saya, Mbak Ani. Baik, silahkan dilanjutkan oleh Pak Aan. Harapannya apa ke depan kira-kira Pak? Baik, harapan dan penugasan bagi Pemprov Banten, khusus di Snakernya, bahwa kembali ke jalur yang benar, artinya mengikuti PP 78 2015 ya. Artinya bahwa setelah dihitung-hitung ya, ternyata ini ada pertumbuhan walaupun kecil ya. Kalau tahun 2020 kan pertumbuhannya 8%-an ya, kalau sekarang ini hanya 3%. Artinya bahwa UMP ini tetap harus naik ya, harapan saya 3% ya, mengacu Pak ya. kepada PP 78 2015 seperti itu ya. Baik, cukup Pak? Ya, Cukup. Oke, satu lagi pertanyaan untuk Pak Nawa dan juga Pak Aan. Closing statement untuk pemirsa di rumah kira-kira. Ada yang ingin disampaikan, silahkan. Siapa dulu nih? Pak Aan dulu katanya Pak. Boleh Pak, mangga silahkan. Closing statementnya apa Pak kira-kira untuk pemirsa di rumah? ya, untuk pemirsa di rumah, terkhusus untuk buruh dan pekerja ya, tetap optimis, perjuangkan hak-hak, bahwasanya optimis bahwa UMP Provinsi Banten ini akan naik karena sesuai dengan data bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Banten ada ya. Jadi tetap optimis dan semangat. Baik. Oke, silahkan dilanjutkan Pak Nawa kira-kira. Closing statementnya apa nih untuk pemirsa di rumah? Semua keputusan yang dibuat itu untuk dilaksanakan. Tetapi ketika ada masukan dari berbagai macam unsur masyarakat, sesuatu yang sudah diputuskan itu ada peluang untuk dilakukan koreksi atau perbaikan. Harapan saya surat edaran gubernur terkait dengan UMP ya, itu untuk dilakukan revisi dan ada kenaikan UMP di Provinsi Banten yang besarannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Saya pikir itu. Amin, amin, amin. Semoga Pak ya. Amin. Ini semoga bisa terrealisasi juga ini pemirsa di rumah juga. Nah ini Pak, alhamdulillah ini sudah selesai talk show kita hari ini, dan tentu saja terima kasih yang diucapkan kepada Pak Nawa dan juga Pak Aan sudah sharing Sama-sama. juga dan juga diskusi bersama pemirsa Sultan TV, pemirsa di rumah juga, dan juga ini tentu saja ini pemirsa hari ini Pak Nawa dan juga Pak Aan sudah hadir di sini, sudah sharing juga kepada pemirsa, dan
Semoga bermanfaat apa yang kita sharingkan, Pak ya. Amin, Semoga amin, amin. bermanfaat dan juga bisa menjadi banyak pertimbangan juga untuk teman-teman atau pemirsa di rumah juga. Dan tentu saja pemirsa sudah sampai di penghujung acara, tapi tenang saja nih pemirsa, special talk show bersama DPRD Banten akan hadir kembali, tapi nanti kita akan tunggu, tentu saja akan hadir dan juga nanti akan bersama-sama juga dengan narasumber-narasumber yang berbeda juga. Akhir kata, kita akan bahas juga tentu saja isu-isu menarik seputar Banten dan juga nasional. Saya Hanifah Bila dan juga dua narasumber saya hari ini. Lawas Said. Nur Rosani. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.